Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan alam semesta, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberi segala rahmat dan nikmatnya kepada kita, dan pada akhirnya kepada Allah jualah semua kita akan kembali. Selanjutnya selawat beserta salam marilah sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kebenaran yang berisi peringatan dan kabar gembira. Mudah-mudahan dengan risalah tersebut kita selamat dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita coba merenung kaji salah satu firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Kata Allah dalam ayat tersebut bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sendaguro, sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak berfikir? Ini Allah mengajak kita merenung bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sendaguro. Maknanya apa? Ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, karena ini adalah sendaguro, sandiwara, yang harus kita pahami bukanlah yang nampak. Sering kita terjebak dalam kehidupan dunia ini karena kita berpikir seolah-olah kehidupan dunia inilah yang benar, yang nyata, yang hakiki. Sehingga kadang-kadang kita berbagai cara untuk mengumpulkan harta. Lupa kita bahwa ini sandiwara. Yang harus kita baca itu hakikat kehidupannya apa, maknanya apa. Dalam istilah sosiologi itu ada istilah yang namanya dramagogi. Dramagogi itu seperti ilmu memahami drama. Jadi kita tidak boleh atau kita sering terjebak kalau kita hanya melihat yang nampak. Jadi yang kita harus pahami adalah apa makna di balik yang nampak itu. Nah, sering kita mengumpulkan harta, kita berpikir yang nampak itulah yang akan memuliakan kita. Padahal kita akan ditanya oleh dua hal kalau kita kumpul harta. Dari mana dan kemana? Kalau ilmu, Allah tanya kemana?
Yang lainnya ditanya kemana. Tapi kalau harta, hati-hati, akan ditanya dari mana dan kemana. Kadang-kadang kita juga sama, sikut sana, sikut sini. Kita fikir jabatan itu memuliakan kita. Tapi ternyata banyak juga orang yang akhirnya terjebak karena jabatan itu. Nah, supaya kita tidak terjebak oleh kehidupan dunia, maka Allah mengingatkan kita bahawa sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya apa? Boleh kita kumpul harta, bukan tak boleh, boleh. Tapi ingat, semua yang kita kumpulkan adalah untuk kepentingan akhirat. Karena itulah yang sebenarnya yang bukan drama, yang bukan permainan. Itulah yang hakikat. Dan itu pula yang sering kita lupakan. Boleh kita mencari jabatan kalau ini adalah untuk kepentingan umat. Ini adalah ladang ibadah kita untuk berbuat baik. Karena kalau orang Islam tidak punya jabatan, apa jadinya umat Islam? Boleh, tapi harus kita ingat kepada yang hakikat. Oleh sebab itu, sidang subuh yang dirahmati Allah, supaya kita tidak tergelincir, maka harus kita ingat bahawa peringatan Allah, hidup di dunia ini hanyalah permainan dan sendagoro. Yang kita harus ingat dan hati-hati adalah pada kehidupan yang hakikat, bahwa negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di ujung ayat itu, adakah kamu berfikir, kata Allah? Apakah kamu renungkan atau tidak? Pertanyaan yang berikutnya adalah, kapan kita bisa membuktikan bahwa kehidupan dunia ini sementara? Jawabannya adalah ketika Allah telah memisahkan antara badan dan nyawa kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tunggu Allah memisahkan badan dan nyawa pada diri kita. Kita bisa berempati dengan melihat kejadian fakta pada orang lain. Apakah itu teman kita, saudara kita, orang sekeliling kita, masyarakat kita, kita bisa merenungkan bahawa ketika Allah telah memisahkan badan dan nyawa kita, tidak ada yang dibawa. Harta yang kita pikir bisa menghebatkan kita, semua kita tinggalkan. Pangkat yang kita pikir bisa memuliakan kita, itu juga kita tinggalkan. Dan yang namanya kematian pasti akan menemui kita. Ini janji Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini yang kita harus hati-hati dalam kehidupan dunia. Kenapa? Kalau kita berfikir bahwa kematian pasti akan menemui kita,
dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Apakah nanti kita sembunyikan? Kadang-kadang sombong di hati, orang nggak tahu, kita tahu, Allah tahu. Dan Allah juga yang tahu yang nyata. Dan kemudian nanti akan dibuka kitab, diberitakan kepada kita apa yang telah kita lakukan. Kalau amal kebaikannya banyak, maka itulah kemenangan yang agung. Itulah kita akan dikembalikan kepada kehidupan yang memuaskan nantinya. Tapi bayangkan kalau amal kebaikan kita ringan, maka kata Allah, kita akan ditempatkan dalam neraka hawiyah. Inilah yang harus kita amat hati-hati. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kesadaran inilah yang harus selalu kita waspadai, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Cepat atau lambat pasti Allah akan memanggilkan kita pada saat Allah memisahkan antara nyawa dan badan kita, maka disitulah titik akhir amalan kita. Kalau kita baik, maka itulah keabadian, kepuasan. Tapi kalau kita pada saat hidup dunia lupa mengumpulkan amal-amal kebaikan, maka itulah kecelakaan yang abadi. Karena Allah tidak akan merugikan kita sedikit pun. Ini juga janji Allah dalam surah Yasin ayat 53. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maka pada hari itu, kata Allah, nanti pada hari kiamat, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun. Itulah maha adilnya Allah. Dan kamu tidak akan diberi balasan, kata Allah, kecuali sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Saya punya pengalaman. Ya mungkin Pak, ini saya kebetulan sama dengan Pak Prof Habu. Ketika persoalan masuk tes mandiri, ya, karena WR1 bertanggung jawab terhadap kelulusan mahasiswa. Kasus Lampung. Tapi yang ingin saya cerita adalah ketika itu USK bias, biasnya kena dampaknya, KPK masuk. Maka yang dicari adalah rektor dan WR1. Pada saat itu HP saya disita, Pak. Ketika HP itu disita, itu yang periksa masih manusia. Tapi saya kemana-mana masih ingat, was-was, sangat khawatir apa yang salah. Walaupun saya ingat bahwa saya tidak pernah berbuat apapun, tidak ada aliran dana, tidak ada berjanji kepada seseorang, tapi begitu was-was. Kita tidak merasa tidak melakukan kesalahan, begitu was-was, itu baru diperiksa oleh manusia. Kemudian saya renungkan, bagaimana kalau Allah yang periksa? Yang Allah janjikan, yang kecil pun tidak pernah lupa. Kebaikan yang kecil dicatat, kejahatan yang kecil pun akan juga kelihatan, dicatat. Apalagi disitulah kesadaran yang amat dalam. Ketika kita meninggal, kita di alam kubur, itu amat tersiksa. Kita bayangkan kita sendiri dalam kegelapan, kita menunggu hari hisab, maka semua putaran film itu akan diputar kembali.
Kalau kita banyak amal kebaikan, maka itulah kebahagiaan yang abadi, yang agung. Tapi bayangkan kalau kita lupa dalam hidup dunia bahwa kita akan ada kehidupan di akhirat. Bagaimana siksaan sebelum siksaan yang sebenarnya yang kita alami. Na'udzubillahi min zalik. Maka nantinya ketika hari akhirat real, Allah periksa kita. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitab amalmu, kata Allah. Pada hari itu cukuplah kamu menjadi penghisap bagi dirimu sendiri. Jadi sebenarnya sebelum Allah menghisap kita, kita sudah bisa menghisap diri kita sendiri. Banyakkah kebaikan yang kita lakukan? Atau sebaliknya? Maka dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai selesai Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Kata Allah apa? Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang senang. Tapi sebaliknya, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu, kata Allah, apa neraka hawiyah? Itu yang amat panas. Coba kita bayangkan sekarang matahari yang tarik, nggak tahan kita. Coba kita bayangkan kalau kita nanti ditempatkan dan tidak pernah kita bisa meninggal, nggak ada mati lagi. Itulah siksaan yang abadi. Itulah kecelakaan yang abadi. Kalau kita ingat itu, maka berhati-hatilah dalam kehidupan dunia ini. Terakhir, jemaah subuh yang dirahmati Allah, karena itu marilah, selama Allah masih memberikan kesempatan, kita masih menyatukan nyawa dan badan kita, marilah kita tingkatkan iman dan amal ibadah kita, iman dan kedekatan kita kepada Allah. Kata para ulama, ada 3 cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, salat. Dengan salat kita selalu dekat dengan Allah. Ketika kita sujud, kita memohon petunjuk, semoga Allah selalu membimbing kita kepada jalan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Maka alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa salat subuh berjamaah. Kita usahakan duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Itu yang kita jaga awal-awal. Supaya apa? Hati kita selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, kata para ulama, supaya kita dekat dengan Allah, seringlah berdoa. Jangan cepat-cepat setelah salat kita langsung bangun. Berdoalah, berkomunikasilah dengan Allah, sehingga Allah juga akan memberi kelapangan kepada kita, memberi keselamatan kepada kita. Dan yang ketiga, kata ulama, bagaimana kita cara dekat dengan Allah adalah dengan sering membaca Al-Quran. Maka dalam surah Al-Isra ayat 15, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Kata Allah, barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka dia sesungguhnya keselamatan untuk dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang sesat, sesungguhnya kerugiannya untuk dirinya sendiri.
Supaya kita selamat, maka kita harus tahu petunjuk. Dan ini juga hadis Rasulullah, barang siapa yang berpegang kepada dua hal, Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia dijamin selamat hidup dunia dan selamat hidup akhirat. Pertanyaan kita, adakah kita selalu membuka Al-Quran? Minimal satu hari, satu malam, 2 lembar saja kita baca terjemahannya, kalau kita tidak baca tafsirnya, sehingga sebagai orang Islam kita tahu petunjuknya. Bagaimana kita menuju suatu alamat akhirat nanti kalau petunjuknya kita nggak tahu? Kami dalam perguruan tinggi sering kasih ujian, jawabannya penuh, tapi jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka nilainya rendah. Supaya nilai ibadah kita sesuai dengan petunjuk, maka kembali kita kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, supaya amal kebaikan tinggi, maka berperilakulah dengan akhlakul karimah. Berbuat baiklah. Dengan 2 hal ini, mudah-mudahan kita selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Mudah-mudahan renungan yang singkat ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.